Website ini jadi para whale nggak mau kalian tahu gitu ya. Kenapa? Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Informasi. Hari gini tuh emang yang paling penting itu adalah informasi ya. Malah yang istilahnya siapa yang bisa dapat informasi yang paling cepat, dia yang juara lah ya. Di kripto pun sama gitu ya. Kita perlu informasi yang banyak untuk trading kah ataupun mining kah gitu ya. Jadi bisa memutuskan sesuatu dengan tepat gitu ya. Nah, di konten kali ini gue bakalan ngebahas 4 website yang bisa kita dapetin informasi gitu ya. Website apa aja itu, tools lah ya. Tapi sebelum masuk ke situ gue mau menyapa dulu nih buat kalian para subscriber. Dan untuk kalian yang baru datang ke channel gue dan belum subscribe, yuk di subscribe dulu yuk. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya sahabat kripto. Dan juga buat kalian yang ngerasa konten ini menarik, kalian boleh tekan tombol jempol ke atas gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum masuk ke konten, gue juga mau lihat berita dulu nih, ya kan, yang menarik di kripto gitu ya. Berita apa itu? Ini sebenarnya berita lama ya sahabat kripto tuh, 2 minggu yang lalu gitu ya. Kita baca aja judulnya ya. Pemuda Ukraina lolos dari perang dengan stick USB yang menyimpan 40% dari tabungan hidupnya di kripto. Langsung aja gue baca. Ketika invasi Rusia ke Ukraina mendekati minggu kelima, telah ditunjukkan bahwa cryptocurrency telah membantu para pengungsi Ukraina dalam lebih dari satu cara setelah diusir dari rumah mereka. Tuh, kripto udah banyak membantu gitu ya. Kripto telah memungkinkan sumbangan senilai puluhan juta dolar untuk mengalir ke negara itu, sementara memungkinkan beberapa orang Korea untuk mengambil sebagian dari tabungan hidup mereka saat mereka melarikan diri melintasi perbatasan. Salah satunya adalah seorang pria berusia 20 tahun yang diidentifikasi dengan nama samaran Fedi yang berhasil melarikan diri dari perang dan menyeberang ke Polandia dengan 40% dari tabungan hidupnya dalam Bitcoin yang terdapat pada stick USB. Wih, jadi Bitcoinnya disimpan nama dia di USB stick gitu ya. Mungkin itu maksudnya ledger kali ya. Kita lanjut. Pengalamannya dimulai dengan invasi dan kesadaran bahwa dia harus segera meninggalkan tanah airnya yang membutuhkan uang. Uang tunai adalah keluar dari pertanyaan. Iya kan, kalau ngebawa uang tunai susah ya, apalagi bawa emas gitu ya, berat. Nah, ini dia pernyataan si Fedi ini gitu ya. Saya tidak bisa tarik tunai sama sekali karena antrian ke ATM sangat panjang dan saya tidak bisa menunggu selama itu, katanya. Ya kan? Terus dia lanjut lagi nih. Saya hanya bisa menulis frase benih saya di selembar kertas dan membawanya bersama saya, jelasnya. Kita lanjutin baca ya. Namun dia memiliki stick USB yang berisi sekitar 2.000 dolar dalam Bitcoin, setara dengan sekitar 40% dari tabungan hidupnya. Fedi dan Drive dapat diakses olehnya dengan kode sandi unik yang memungkinkannya membayar untuk kelangsungan hidupnya di negara lain gitu ya. Jadi si Fedi ini bawa tuh USB stick, ngungsi ke, mungkin taruhlah ke negara tetangganya, Polandia lah gitu ya. Nah, di Polandia itu dia buat hidup segala macem. Dia colok internet ya kan, dan dia bisa uangin itu kriptonya gitu ya. Kesimpulannya apa? Kripto tidak hanya membantu individu seperti Fedi membawa tabungan hidup seperti saat mereka lari dari perang, tapi juga melindungi mereka dari pencurian berkat terikat dengan kata sandi. Ya, orang juga mau nyuri USB kalau nggak tahu passwordnya gimana gitu ya. Dari Crypto News tadi, kita langsung bahas aja yuk tools yang bisa ngebantuin kita cari informasi dan data gitu ya. Mungkin kalian udah familiar dengan CoinMarketCap dan CoinGecko ya. Ini juga dia supply data juga ya. Nah, ini juga yang kita mau bahas mirip-mirip seperti itu gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke kontennya ya. 4 website yang bisa untuk ngumpulin informasi ya. Baik itu informasi gratis ataupun kita bisa berlangganan di website-website ini gitu. Yang pertama ada Fiatleak. Kita main dulu ya, langsung ke websitenya ya. Nah, kita udah sampai di website fiatleak.com. Di sini kita bisa mantau pergerakan pembelian ya, pembelian kripto gitu ya, transaksi kripto lah di dunia gitu. Kayak ini gue ngambil contoh nih Cardano ya, ya kan. Nah, di sini lu bisa lihat gitu loh. Nah, pergerakan Cardano tuh siapa aja yang beli di mana gitu ya. Nah, dan rata-ratanya yang belinya negara-negara apa aja nih? Yang ini kan Australia, Thailand, Korea, Euro, USD, ya kan? Dan kalau lu mau ganti currency ya kita tinggal kesini aja ya. Apa nih, misalnya lu mau apa nih? Kita coba Bitcoin ya, mana Bitcoin? Nah, ini Bitcoin ya.
kita langsung klik aja ya. Nah, ini dia nih Bitcoin ya kan, tuh banyak nih, ini nih negara-negaranya ya, udah banyak banget ya. Dan juga istilahnya nih yang beli nih terbanyak di Amerika nih kayaknya ya, tuh dia kayak peluru tuh, laku banget Bitcoin ya, karena sudah banyak diadopsi di sana gitu ya. Kita lanjut ke tools kedua ya, ada website namanya Messari.io ya kan, di sini dia jelasin. Messari menyediakan reliable data ya, data yang real ya, dan market intelligence ya kan, for crypto investor and professional katanya gitu ya. Yang ketiga ada glassnode.com ya. Ya sama ya sebenarnya, dia menyediakan chart, informasi-informasi gitu ya. Dan kalau kita lihat ke sini gitu ya. Ya kan ada apa nih? Dashboard, workbench, trading view, alerts, price, pulses, pricing, katalog, video. Ya ini menu-menu dia ya. Tapi intinya ya data dan informasi ya sahabat kripto ya. Oke, kita lanjut aja ke website keempat ya sahabat kripto. Website ini jadi para whale nggak mau kalian tahu gitu ya. Jadi whale kalau bisa lu jangan tahu deh gitu. Kenapa? Kita langsung aja masuk ke websitenya ya, whalestats.com gitu. Yes, dia tracking ya kan, atau menganalisis top 100 ETH gitu ya, whale ETH gitu ya. Jadi kelihatan semua tuh sahabat kripto ya, whale ETH tuh ya kan, yang punya banyak tuh ya kan. ETH transfer tuh ya kan, nih kayak ini nih ya kan. Tuh, coba tuh, ya kan? Jadi ya, whale nggak mau kalian tahu gitu ya. Nih, kayak ini nih, dia sampai bikin rich list gitu ya. Ini holder 100 besar ETH gitu ya, light, blue whale gitu ya. Tuh, apa nih 13 juta dolar ya kan? Apa nih value of ERC20? Berapa nih 500 ribu ETH maksudnya? Wah, gue nggak tahu deh ya. Yang jelas ini nih whale-nya nih, ya kan? Dan website ini juga ngasih informasi pergerakan whale ini ya sahabat kripto nih, kayak gini nih, ya kan? Total holding of all token. Jadi whale Ethereum ini juga holding nih FTX gitu ya, SIB gitu ya. Excluding ETH gitu ya. SIBA 13% tuh. Jadi holder whale ETH ini banyak juga ke SIBA gitu ya. Menarik ya nih ini websitenya ya sahabat kripto ya. Dan juga kalau nggak salah nih ada di menu ini ya. Coba ya kita klik ya. Lu juga bisa lihat, misalnya kita mau Dogecoin ya. Nah, tuh dia tuh 100 whales track katanya gitu ya. Tuh 100 whales Dogecoin katanya track. Tuh Doge transaction. Ya silakan kalian baca dan main-main ya. Nih rich listnya juga nih ada nih. Scarlet Witch, wih gile. Doge balance-nya 200 juta Doge, wih gile. 200 Doge coy dia punya. Jadi terang aja Whales nggak mau kalian tahu ini website gitu ya, karena dia tracking arus whale itu lari kemana gitu ya. Nah, gua rasa cukup ya pembahasan kita kali ini. Oke sahabat kripto, gua pamit, bye bye.